Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Iya, alhamdulillah ya kalau baik-baik ya. Yang lainnya jangan lupa ya jaga kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita perkenalan dulu yuk. Kan kita belum saling kenal satu sama lain. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Ibu duluan ya yang kenalan, habis itu anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nurlia Erika Titania, bisa dipanggil Ibu Nur atau Ibu Lia. Ibu dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Ada yang tahu tidak di mana kampus Ibu? Ayo. Nah, kampus Ibu jauh, ada di seberang. Anak-anak, sekarang giliran anak-anak ya yang perkenalan. Ayo perkenalannya, disebutkan namanya, rumahnya di mana, sama hobinya anak-anak apa. Oke? Ya, mulai satu-satu ya. Baiklah, kalau sudah selesai kita perkenalan, kita langsung aja ya masuk ke materinya. Hari ini Ibu mau mengajarkan bilangan bulat dan sifat-sifat bilangan bulat. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu bilangan bulat tuh apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Ibu kasih tahu ya, bilangan bulat itu adalah kumpulan dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Bilangan caca itu apa? Ayo, Ibu tanya lagi, siapa yang tahu? Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini ya contohnya ya. Baru bilangan negatif itu apa sih? Bilangan negatif bilangan bernilai negatif yang berada di sebelah kiri dari 0 pada garis bilangan, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Kalau 12 tuh termasuk bilangan caca atau bilangan negatif? Iya, bilangan caca ya, anak-anak kan nggak ada negatifnya. Kalau negatif 14, bilangan apa itu? Iya, bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif juga berlaku untuk perkalian ya anak-anak. A dikali B sama dengan B dikali A. Kenapa dibilang pertukaran? Karena di sini kan awalnya A-nya ada di kanan, di kiri. A-nya kan ada di kiri. Maaf, ada di kiri sini. Nah, dipindahkan jadi di kanan. Itu namanya sifat pertukaran. B-nya di kiri dipindahkan jadi ke kanan. Namanya sifat pertukaran. Kalau yang perkalian juga sama. Ini yang A dipindah ke kanan, yang B dipindah ke kiri sini, paham ya? Nah, contohnya ada 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, di sini 2 ditambah 3 kan hasilnya 5. 5 ya. Sama dengan 3 ditambah 2 berapa? Oke, 5 ya. Jadi di sini 5 berarti sama ya, sama-sama 5. Berarti ini termasuk sifat komutatif, menghasilkan hasil yang sama. Nah, kalau perkalian sama juga anak-anak. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2 dikali 2. 2 kali 3 berapa? 6. Sama dengan 3 dikali 2 berapa? 6 juga, pintar.
Nah, ini kan sama-sama 6, berarti dia termasuk ke sifat komutatif atau sifat pertukaran, begitu ya. Lanjut. Ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Kenapa dinamakan pengelompokan? Karena ini ada tanda dalam kurungnya ya, lihat Ibu. Ini ada tanda dalam kurungnya ini, makanya dibilang pengelompokan. Di sini ada A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Sifat asosiatif juga berlaku untuk perkalian, tidak untuk pembagian ya, karena kalau pembagian dipindah-pindah itu akan hasilnya berbeda. Dia dibagi dengan berapapun itu hasilnya tetap berbeda, jadi nggak bisa ya. Asosiatif pengelompokannya anak-anak ya, sama halnya dengan dalam kurung A ditambah B, maaf, ganti ya, A ditambah B, mohon maaf anak-anak, A di dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Ini hasilnya akan sama dengan sama-sama penjumlahan. Yang perkalian juga bisa, dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C tutup kurung. Ini sama-sama hasilnya kan sama dengan. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kita masuk ke contoh soal ya anak-anak. Nah, contohnya tadi kan sifat asosiatif pengelompokan. Di sini ada A ditambah dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Di sini ada 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 3. Ini 1 kita turunkan ditambah 2 tambah 3 berapa? 5 ya, sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 3-nya turunnya sama dengan di sini 6. Di sini berapa anak-anak? 3 tambah 3 6. Nah, hasilnya sama-sama 6 kan? Berarti dia termasuk sifat asosiatif mengelompokkan. Selanjutnya, contoh yang perkalian ya. Perkalian A dikali dalam kurung B dikali C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Di sini 1 dikali dalam kurung 2 dikali 3 tutup kurung sama dengan dalam kurung 1 dikali 2 tutup kurung dikali 3. Kita masukkan semuanya ya angkanya ya. Ini A-nya 1, A-nya 1, B-nya 2, B2, C-nya 3, C-nya 3. Nah, ini satunya turun. Dikali 2 kali 3 berapa? 6, pintar. Ini 1 kali 2 berapa? 2, pintar lagi. Dikali 3-nya turunnya 1 dikali 6. Ini berapa? 6 sama dengan
2 dikali 3 berapa? 6. Pintar. Nah, di sini kan sama-sama hasilnya 6. Berarti dia termasuk sifat asosiatif. Oke, selanjutnya yang ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Dikelompokkan gitu ya anak-anak ya, dipisah-pisahkan dia. Pertama A dikali B, ini hasilnya. Baru A dikali C, ini hasilnya. Ini baru tambahnya, ini kita taruh di tengah-tengahnya sini ya. Contohnya seperti kayak tadi aja ya. 1 dikali dalam kurung 2 ditambah 3 tutup kurung sama dengan 1 dalam kurung ya, A nya kan 1 dikali B nya berapa? 2 ditambah A nya 1 ya. Maaf, gak jelas ya, maaf ya. Ditambah 1 dikali C nya berapa anak-anak? Dikali 3 ya, tutup kurung. Karena ini di dalam kurung, jadi kita kerjakan yang dalam kurungnya dulu. Ini 1 dikali dalam kurung 5 sama dengan 1 kali 2 berapa? 2 ditambah 1 kali 3 berapa? 3. Iya, pintar. 1 kali 5 5. Mantap. Sama dengan 2 ditambah 3 berapa? 5. Oke, di sini ketemu hasilnya ya. Sudah 5. Berarti betul ya, sifat distributif itu sifat penyebaran yang menghasilkan hasil yang sama. Dia ditukar-tukar aja kok tempatnya. A dikali B yang ini ya, A dikali B. Biar ibu hilangkan dulu. Ini A dimasukkan ke sini dan di sini. Ini B nya dimasukkan ke sini, C nya dimasukkan ke sini. Untuk perkaliannya dia ikut ya ke dalam kurungnya ini. Sedangkan tanda tambahnya dia dipindah di tengah-tengahnya, karena ini sifat penyebaran. Jadi semua huruf dan semua variabel dipisahkan gitu. Oke, sampai sini paham semua ya anak-anak ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, ini ada latihan soal dari ibu. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga paham semua ya anak-anak ya. Kalau ada yang nggak dipahamin boleh ditanyakan lagi. Untuk ini latihan soal bisa langsung dikerjakan buat PR di rumah. Kalau nggak selesai, maksud ibu kerjakan di sini. Kalau tidak selesai dibawa pulang ke rumah, tidak apa-apa. Pertemuan berikutnya baru dikumpulkan ya. Ya, sekian pelajaran dari ibu. Ibu pamit dulu, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.